Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai ascomycota ya, masih mengenai fungi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai zygomicota. Sekarang kita masuk pada materi ascomycota. Oke, di sini kita lihat ciri-ciri ascomycota. Oke, yang pertama bahwa dia memiliki hifa yang bersekat ya adik-adik. Kita bisa melihat sekatnya ini seperti ini atau pada bagian bawahnya. Oke, namun ada pada Saccharomyces ini nanti merupakan ascomycota yang bersel satu, uniseluler, dan dia tidak memiliki badan buah ya juga berarti dia tidak bersekat. Nah, ciri berikutnya adalah ascomycota ini ada yang multiseluler, bersel banyak, dan ada juga yang hanya bersel satu. Yang bersel satu adalah ini ya, yeast atau Saccharomyces. Nah, seperti ini pada Auleria aurantia ini multiseluler dan bahkan makroskopis ya. Kita masuk ke ciri berikutnya bahwa fungi itu ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Mikroskopis kita hanya bisa mengamati dengan mikroskop ya, morfologinya, bentuknya secara umum. Seperti ini Aspergillus, bentuknya ini hanya bisa kita amati dari mikroskop. Begitu juga dengan Penicillium. Tapi kalau jamur yang Auleria ini kita bisa mengamatinya tanpa alat bantu ya. Nah, berikutnya bahwa ascomycota ini memiliki tubuh buah atau badan buah yang disebut dengan ascocarp ya, di mana nanti dalam tubuh buah ini terdapat askus atau kantong spora. Nanti di dalam askuslah terdapat spora ya. Di ujung ascocarp memiliki askus nanti dan di dalam askus terdapat spora. Oke, kita lanjut. Ascomycota ini bisa melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual ya adik-adik ya. Aseksual itu disebut juga secara vegetatif, seksual secara generatif. Nah, nanti secara aseksual dia melakukan reproduksi dengan cara membentuk tunas atau pembentukan konidia atau secara fragmentasi. Di mana nanti spora aseksual ini berupa konidiaspora ya, atau tadi konidia, nggak usah pakai spora, itu sama saja. Nah, sementara kalau secara seksual, dia memiliki spora yang disebut dengan ascospora, karena berada tadi di dalam askus ya, jadi ascospora. Nah, secara seksual nanti sebenarnya terjadi secara konjugasi, di mana nanti terbentuk saluran yang disebut dengan trikogen, kemudian terjadi plasmogami dan kariogami. Nanti kita bahas pada reproduksinya ya secara jelas di sana untuk plasmogami dan kariogami. Nah, ciri berikutnya bahwa jamur ini, Ascomycota, cara hidupnya atau mendapatkan makanannya secara saprofit ya. Jadi dia menguraikan bahan organik yang ada pada sampah dan dia juga ada yang menjadi parasit. Jadi menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan dan pada tumbuhan. Oke. Tapi sebenarnya ini hanya beberapa ya, banyak sekali manfaat dari Ascomycota sebenarnya pada kita juga pada lingkungan. Nah, sekarang kita lihat pada cara reproduksinya. Nah, reproduksi ini secara seksual, kita lihat bagiannya di sini. Oke, di sini bawah ini ya yang bagian secara seksual. Kita lihat di sini ujung hifa membentuk alat kelamin jantan. Alat kelamin betina ya, alat kelamin betina yang ini ascegonium, memiliki ukuran lebih besar dibandingkan nanti hifa yang akan membentuk alat kelamin jantan yang berupa antheridium sini. Nah, selanjutnya baru terbentuk saluran yang disebut dengan trikogen ya. Nah, tumbuh saluran trikogen. Nanti melalui saluran ini, antheridium intinya akan berpindah kan, inti sel pindah ke ascegonium, oke, ke hifa yang tadi betina ya, yang alat kelamin betina.
Nah, berpindahnya inti sel ini disebut dengan plasmogami adik-adik ya. Nah, jadi di sini sudah berpindah kosong ya, yang untuk antheridium intinya. Nah, di sini kemudian selnya, inti sel mulai berpasangan. Oke, kita lihat di sini selanjutnya. Nah, inti tadi yang berpindah, ini kemudian berpasangan. Inti ini bersifat N tambah N ya. Inti ini sebenarnya hasil dari meiosis sebelumnya kan N sifatnya haploid. Nah, N tambah N menjadi 2N. Selanjutnya mengalami pertumbuhan, kemudian nanti membentuk badan buah. Oke, Ascegonium yang bersifat 2N karena N tadi tambah N ya. Selanjutnya terbentuk badan buah tadi Ascocarp yang masih bersifat juga 2N ya adik-adik. Ini 2N. Kemudian dari Ascocarp ini ujung-ujungnya membentuk askus. Karena kita tahu nanti di dalam askus terdapat spora ya. Nah, kemudian tadi terbentuk askus, kita sudah sampai di sini. Kemudian terjadi peleburan inti. Oke. Di dalamnya kan ada inti, peleburan yang disebut dengan kariogami, sehingga yang tadi selanjutnya baru mengalami pembelahan meiosis di sana. Oke. Di sini terjadi meiosis sehingga dihasilkan kembali sel yang bersifat intinya yang bersifat N ya, haploid. Oke, tadi kan sebelumnya 2N ya. Nah, membentuk 8 inti yang haploid hasil dari dia setelah mengalami meiosis akan mengalami perkembangan mitosis ya. Kemudian askusnya mulai mateng dan kalau mateng biasanya nanti akan pecah, oke, sehingga sporanya bisa keluar. Bisa menyebar apalagi kalau diterbangkan oleh angin adik-adiknya dan akan tumbuh di tempat yang sesuai, dia bisa berkecambah. Nih ya, mengalami perkecambahan kalau lingkungannya sesuai. Nah, ini secara aseksual membentuk konidia yang kemudian akan bertunas kemudian tumbuh menjadi individu yang baru ya. Konidia membentuk tunas kemudian terlepas dan tumbuh membentuk individu yang baru. Oke. Tapi pada umumnya reproduksi secara seksual ini jika lingkungan tidak menguntungkan ya adik-adik ya. Kalau lingkungan menguntungkan biasanya dia akan melakukan reproduksi secara aseksual. Nah, bagaimana dengan yeast? Kita tahu yeast atau Saccharomyces ini contohnya ya. Oke, dia melakukan reproduksi ini secara aseksual dengan cara di sini ini sel ragi atau yeast yang sudah mulai bertunas. Ini inti selnya, kemudian semakin besar tunasnya, lama-kelamaan akan membelah ya. Di sini terbentuklah untayan. Oke. Dia akan semakin banyak yang seperti untayan, tidak saling lepas karena dia memang saling berkoloni adik-adik ya. Nah, itu secara aseksual. Secara seksualnya, ini dia, kita lihat bahwa sel ragi yang bersifat N nanti akan melebur bersatu membentuk zigot di sini. Berarti N, sel ragi kan sama-sama N di sini. N berarti 2N yang disebut dengan diploid. Kemudian intinya melebur, kemudian mengalami meiosis sehingga nanti dihasilkan 8 inti ya. Kemudian nanti pembentukan askospora di dalamnya 8 inti, kemudian askospora kemudian dibebaskan karena dia sudah matang ya dan berkecambah. Nah, dia bisa saja akan melakukan reproduksi secara aseksual atau kembali melakukan secara seksual. Di sini saya tuliskan kembali bahwa reproduksi seksual dilakukan jika lingkungan tidak menguntungkan. Jadi kalau menguntungkan, dia akan langsung saja melakukan ya seperti ini ya, tunas kemudian terbentuk seperti untayan. Oke, sekarang kita masuk kepada klasifikasi Ascomycota. Ternyata Ascomycota juga ada klasifikasinya lagi adik-adik berdasarkan bentuk badan buahnya ya. Jadi badan buah atau Ascocarp, di mana yang pertama ada Cleistothecium, ini badan buahnya bulat dan tertutup. Ini ya, bulat tertutup. Contohnya apa? Penicillium dan Aspergillus. Selanjutnya
ada yang disebut dengan peritecium. Oke, ini yang kedua. Dia seperti botol. Ini contohnya adalah neurospora ya atau oncom, badan buahnya. Dan yang ketiga adalah apotecium. Nih, oke, bentuknya seperti ini, seperti cawan atau mangkok. Contohnya pada Peziza aurantia. Sementara ada yang dia tidak memiliki badan buah atau disebut dengan askusnya seperti telanjang. Oke, tidak membentuk badan buah. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat adonan roti ya. Jadi roti bisa mengembang, donat dan sebagainya itu karena ada Saccharomyces. Oke, sekarang kita masuk kepada peranan Ascomycota. Ini peranan yang menguntungkan dulu. Kita lihat di sana ada Penicillium camemberti untuk menghasilkan di sini membantu pembuatan keju. Tidak hanya camemberti tapi Penicillium roqueforti juga ya adik-adik. Jadi dua Penicillium ini bentuknya sebenarnya hampir sama. Jadi saya memberikan satu saja ini untuk Penicillium camemberti. Berperan dalam pembuatan keju. Kemudian ada yang berperan untuk membentuk antibiotik Penicillium, yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum ya. Nah, gambarnya juga sama antara Penicillium notatum dan chrysogenum. Saya memberikan hanya satu seperti ini. Dan berikutnya, peranannya sebagai bahan makanan. Neurospora crassa. Ini ya, kalau dilihat secara mikroskopis bentuknya seperti ini nih, oncom. Nah, berikutnya kita lihat peranan lainnya. Aspergillus niger ini masih yang menguntungkan karena Aspergillus ini akan menjernihkan sari buah. Kemudian ada yang berperan dalam pembuatan tape, Aspergillus oryzae. Kemudian untuk pembuatan sake, menggunakan adonan roti. Gambarnya ada di bawah ya adik-adik ya. Ini tadi yang untuk Aspergillus niger. Ini untuk oryzae. Nah, ini Aspergillus wentii, pembuatan kecap. Ya. Dan yang Saccharomyces atau nama lainnya Ragi camirhiz ini untuk pembuatan tape, alkohol, pengembang roti, bentuknya seperti ini ya. Tadi berbentuk untayan. Itu peranan yang menguntungkan. Masih ada peranan lainnya bahwa Ascomycota ini untuk spesies Rosellinia arcuata ini bersifat saprofit pada kayu mati atau saprofit di sampah, Peziza aurantia. Kemudian ada yang juga sebagai bahan makanan dan ada yang nanti karena dia bisa menghasilkan enzim selulose, menguraikan selulase untuk dia memproduksi protein sel tunggal ya. Itu untuk peranan yang menguntungkan dan peranan lainnya nanti bersama cyanobacter Ascomycota bisa membentuk lumut kerak ya. Lumut kerak ini kan nanti bisa berperan pada lingkungan dari yang lingkungan tadi masih kosong, hanya ada batuan, bisa timbul tanah karena ada lumut kerak ya atau lichenes tadi. Nah, oh ya, ada yang kurang tadi pada Saccharomyces. Nah, mengapa roti itu bisa mengembang kalau kita membuat donat, membuat tape juga bisa aromanya juga unik ya, khas karena di sana ada glukosa yang nanti akan oleh si Saccharomyces nanti mengalami peristiwa kimianya di katabolisme sebenarnya menghasilkan alkohol, kemudian CO2 dan energi. CO2 ini yang menyebabkan roti bisa mengembang ya adik-adik ya. Alkoholnya bisa dikonsumsi. Nah, roti mengembang ini karena ada CO2-nya. Nah, sekarang kita masuk pada peranan yang merugikan. Oke. Peranan yang merugikan di sana pertama adalah Aspergillus flavus. Nah, jamur ini menghasilkan racun yang bahkan bisa menyebabkan kanker. Bentuknya hampir-hampir sama ya adik-adik ya. Karena dia masih kelompok Aspergillus. Kemudian Aspergillus nidulans, penyakit pada telinga. Kemudian bisa menyebabkan penyakit Candidiasis. Ini biasanya pada wanita ya, pada selaput lendir mulut vagina. Ini mengalami Candidiasis.
Kemudian bisa menyebabkan penyakit kurap pada kepala kita atau tubuh kita, masing-masing gambarnya seperti ini. Dan itu saja yang penting mengenai Ascomycota, ciri-ciri, reproduksi, kemudian peranannya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Tetap semangat, salam.